Oke, lanjut. Kita lanjut. Sudah saya rekam. Mana nggak direkam? Gak apa-apa, ngerekamnya telat. Saya rekam mulai bab energi potensial. Energi potensial rumusnya EP sama dengan M kali G kali H. M adalah massa, G percepatan gravitasi, kalau H adalah ketinggian. Ya, sampai di sini ada yang tanyakan? Ada? Katanya takut, bingung, di mute, gak usah ngomong soalnya. Kok aja ngomong keri-keri. Lanjut, sekarang energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki satu benda karena geraknya atau kecepatannya. Rumusnya sederhana, setengah MP kuadrat. Mungkin di SMP kalian sudah pernah menjumpai, udah paham. Cuma latihan soalnya SMP berbeda dengan di SMA. Lebih seruan di SMA latihan soalnya. Ya, EP adalah MGH, kalau EK setengah MP kuadrat. Ya, jadi kalau benda punya ketinggian, maka kita harus sudah celeng pikirannya lah, harus ingat, oh tinggi berarti energi potensial. Ya. Kalau benda punya kecepatan bergerak, oh berarti energi kinetik. Itu harus sudah langsung refleks gitu loh. Seperti kayak kalian 2 kali 3 langsung refleks 6, harus ngerti. Nah, jika benda punya ketinggian berarti punya energi potensial. Kalau benda bergerak punya kecepatan berarti punya energi kinetik. Bagaimana jika benda punya energi potensial dan punya energi kinetik? Nah, itu berarti energi total, disebut dengan energi mekanik. Ya, energi mekanik adalah energi total yang dimiliki suatu benda. Kemudian EM sama dengan EP plus ini bukannya M, ini keliru ya, ini EK, salah ketik ini. EM sama dengan EP plus EK. Penjabarannya kalau EP kan MGH, kalau M setengah MP kuadrat. Sampai di sini mungkin barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan. Wah, tak unmute. Silakan jika ingin tanyakan. Saya lanjut. Tidak ada? Kalau nggak ada, sambil lagi saya lanjutkan. Kalau masih usaha sama energi, itu masih belum seberapa kerasa. Latihan soalnya masih biasa. Kalau sudah digabung, wah itu baru dulu. Oke, saya mute lagi ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Oke, lanjut. Sekarang ya berikutnya. Hukum kekal energi mekanik. Energi mekanik yang dimiliki benda itu adalah konstan, tetap, kekal. Ya. Jadi pada titik berapapun, pada kondisi apapun, energi mekaniknya itu selalu sama. Ya, ini gambarnya seperti ini. EM1 sama dengan EM2. EM kan dari EP plus EK ya. Jadi ini EP1 plus EK1 sama dengan EP2 plus EK2. Jika kita jabarkan lagi, jadi seperti ini rumusnya. Nah, terus ini kan MGH-nya 1 di sebelah kiri, MGH2 sebelah kanan. Yang kanan saya pindah ke kiri. Jadi MG dalam kurung H1 min H2. Itu yang setengah MP1 kuadrat yang di kiri saya pindah ke kanan, saya gabungkan. Jadi EP1 dikumpulkan dengan EP2, EK1 digabungkan dengan EK2. Jadilah rumus seperti ini. Ini kalau kalian lihat, ini kan H1 min H2. Padahal biasanya kalau delta, itu kan harusnya yang 2 kurangi 1. Maka ini saya rubah menjadi H2 min H1, tapi harus dikalikan negatif. Maka muncul tanda min di sebelah sini. Betul min. Berarti ini min itu kan min ya. MGH2 min H1 kan delta EP. Berarti min delta EP itu setara dengan delta EK. Gitu. Nah, ini rumusnya yang dipakai yang mana, Pak? Tergantung yang ditanyakan. Jika dicari V-nya, berarti rumusnya sampai ini, dicari V. Jika diketahuinya H, berarti sampai sini. Tapi jika diketahui EP, loh, ini EP yang di atas, dicari V, berarti ini. Berarti yang sebelah kiri, EP-nya jangan dijabarkan, tetap MGH. Yang sebelah kanan, kamu pecah jadi seperti ini. Jadi ini menyesuaikan sesuai dengan apa yang ditanyakan dan diketahui. Kadang ada, ini MGH1 diketahui, MP1-nya diketahui, MGH2 diketahui. Tapi yang ditanya bukan P2, tapi EK2. Jadi EK2-nya jangan dijabarkan, tetap kamu bentuk EK2. Nanti latihan soalnya ada nanti, biar lebih paham. Ya. Oke, sampai di sini barangkali ingin ditanyakan, saya persilakan untuk bertanya. Ya, Pak. Ada yang tanyakan? Pak.
Total ada 43 orang ini, sudah banyak yang. Oke, saya lanjut. Nah, ini sekarang dihubungkan. Hubungan. Mohon bertanya. Oh, ini tadi ada yang kurang. Ini tadi ya hukum kekal energi mekanik. Kan energi mekanik suatu benda kan konstan. Jadi pada yang saat di atas sendiri, itu kan masih dilepaskan jatuh bebas, sehingga ketika di atas dia tidak punya kecepatan. Kalau nggak punya kecepatan, EK-nya 0. Ya. Kalau EK-nya 0, maka EP-nya yang maksimum. Seperti rumusnya tadi itu yang di atas. Ini, kamu lihat. Kalau EP-nya maksimum, maka EK-nya kan 0. Misalkan gini, EM-nya adalah 10. Ya, jadi pada keadaan 1 10, keadaan 2 juga 10. Jika totalnya harus 10, maka jika EP-nya maksimum bernilai 10, EK-nya pasti 0 atau dibalik. Kalau EK-nya 0, EP-nya pasti 10, ya. Kalau EP-nya yang 0, EK-nya 10 dan sebagainya. Jika EP-nya 2, EK-nya 8. EP-nya 6, EK-nya 4. Pokoknya totalnya harus tetap seperti semula. Nah, ini yang di atas sekarang kan dia masih dilepaskan jatuh bebas tanpa kecepatan awal. Berarti tidak punya kecepatan, EK-nya 0. Kalau EK-nya 0, EP-nya kan maksimum MPH. Karena EP plus EK harus tetap. Nah, setelah turun ke bawah. Keren. Anggap ini kan ada 5 posisi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Anggap posisi yang ketiga di tengah-tengah ini adalah tengah-tengah ya, tengah-tengah. Kalau ini tengah-tengah berarti yang di sini kan masih lebih tinggi dari tengah-tengah. Kalau di tengah-tengah berarti kan imbang antara EP sama EK itu imbang, pas. Anggap jika ini tadi 10 totalnya energinya, maka yang di tengah-tengah EP-nya 5, EK-nya juga 5. Tapi kalau yang di atasnya sini kan masih lebih tinggi, berarti EP-nya masih lebih besar daripada EK. Tapi kalau sudah di sini, EP-nya yang kecil karena semakin memendek, semakin tingginya semakin kecil ya. Jadi EP-nya berkurang, lebih besar EK. Saat di bawah, dia nggak punya ketinggian, EP-nya 0. Berarti EK-nya yang maksimum. Pokoknya antara EP sama EK itu jika ditotal harus tetap. Kalau EP-nya yang besar, pasti EK kecil. Kalau EP yang kecil, pasti EK yang besar. Seperti itu. Sampai di sini